Ayuha, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrila Nisyah, NIM 2101012205. Di sini saya akan membahas tentang memahami masdar dalam ilmu shoroh. Nah, dalam sigot, masdar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masdar mim dan masdar ghairu mim. Nah, masdar mim adalah masdar yang tidak harus memiliki satu makna. Dan yang kedua adalah masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim adalah kata benda yang menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang tidak berhubungan dengan waktu serta tidak didahului dengan mim tambahan. Nah, dalam masdar ghairu mim dibagi menjadi dua macam, yaitu fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mujarrad lazim. Di dalam fi'il sulasi mujarrad dibagi menjadi dua wazan. Yang pertama adalah wazan fa'lun untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ilah dan fa'ala, baik berupa fi'il shahih maupun fi'il yang terdapat huruf ilat dalamnya. Contohnya, mengejek, sahoro. Kalau ejekan, suharun. Dan yang B, wazan fi'alatun untuk fi'il yang menunjukkan arti menghasilkan produk dan kerajinan. Jadi, wazan fi'alatun ini harus menunjukkan bahwa memberikan hasil atau produk. Seperti contohnya, menggali, hafron. Kalau galian, hafaroyatun. Nah, jadi menggali hafaro ini menghasilkan, mungkin seperti menggali tanah, dan lain-lain sebagainya. Dan kedua adalah fi'il sulasi mujarrad lazim. Fi'il sulasi mujarrad lazim ini dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah wazan fu'alatun untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ilah dan menunjukkan arti wana. Jadi wazan fu'alatun itu dalam fi'il madhinya yang menunjukkan wazan fa'ilah tetapi harus menunjukkan arti warna seperti coklat. Buniyun, kalau coklat untuk ini buniyatun. Yang kedua adalah wazan fu'ulatun untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ilah dan menunjukkan arti sesuatu yang tetap. Jadi wazannya fu'ulah ini harus mengikuti wazan fa'ilah tetapi harus menunjukkan sesuatu yang tetap. Seperti bahasa rutiba. Kalau kebasan rutubatun. Yang ketiga adalah wazan fa'alun untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ilah dan tidak menunjukkan arti warna dan sesuatu yang tetap. Jadi wazan fa'alun yang untuk mengikuti wazan fa'ilah tidak dalam bentuk warna atau sesuatu yang tetap. Jadi tidak keduanya. Jadi tidak harus dengan warna dan tidak juga dengan sesuatu yang tetap. Contohnya seperti bahagia, farihah, kebahagiaan, farohun. Yang keempat adalah wazan fi'alun untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'alah dan menunjukkan arti menolak atau mencegah. Jadi wazan fi'alah yang fi'il madhinya mengikuti wazan fa'alah ini harus menunjukkan arti menolak atau mencegah. Jadi fi'il ini harus menggunakan contoh menolak atau mencegah. Contoh, mengusir, toroda, pengusiran, torodun. Kemudian yang kelima, fa'alanun untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti bergerak atau berpindah. Jadi wazan fa'alun yang mengikuti wazan
fa'ala ini harus menunjukkan arti bergerak atau berpindah. Jadi harus berada dalam contoh atau kalimat atau kata dengan menggunakan artian bergerak atau berpindah. Seperti contohnya berjalan, masa jalan, masawanun. Yang keenam adalah wazan fu'alun untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti kata sakit. Di mana wazan fu'alun harus mengikuti wazan fa'ala yang artinya dalam kata sakit. Jadi harus menunjukkan arti kata sakit seperti sakit, sakomun, sakit, sukomun. Yang ketujuh adalah fa'ilun untuk fi'il sulasi lazim yang fi'il madinya mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti perjalanan. Jadi kata wazan fa'ilun yang dimana harus menggunakan fi'il sulasi lazim dan dimana harus mengikuti fa'ala yang menunjukkan arti perjalanan. Jadi harus mengikuti arti dalam artian perjalanan. Seperti perjalanan, contohnya perjalanan safaro, perjalanan safirun. Yang kedelapan adalah wazan fi'alatun untuk madinya mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti keahlian atau kekuasaan. Jadi harus menunjukkan kata arti keahlian atau kekuasaan seperti berlari, jaro, lari, jiroyatun. Wazan fu'ulun untuk fi'il madhi yang berupa huruf sahih mengikuti wazan fa'ala serta tidak menunjukkan arti menolak atau mencegah dan juga tidak bergerak ataupun berpindah maupun arti sakit ataupun arti perjalanan. Bukan arti suara, juga bukan arti kepemilikan atau kekuasaan. Jadi wazan fu'ulu yang mengikuti wazan fa'ala ini tidak melakukan semua itu. Contohnya berdiam, wakofa, diam, wukufu. Dan yang terakhir adalah wazan fa'alatun untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ula dengan syarat bentuk sifat musabbihat yang mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya berani, hasanah, pemberani, hasanatun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.